Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah praktikum pemrograman basis data pertemuan ke-9. Kita akan membahas tentang stored procedure. Ya, untuk prakteknya kita akan bahas dulu tentang prosedur select ya. Untuk prosedur select ini ada dua nanti, tanpa parameter dan dengan parameter nanti ya. Yang tanpa parameter ini saya contohkan kasusnya menampilkan data menu dengan kategorinya. Ini yang tanpa parameter. Langkah pertama adalah kita buat dulu query-nya. Ya, dibuat dulu ya. Untuk maksud tujuan ini ya, kita harus buat query-nya dulu. Ini saya sudah buat query-nya seperti ini. Berdasarkan tabel-tabel yang sudah saya buat. Ini menampilkan nama menu dari tabel menu, kemudian harga dari tabel menu, menampilkan nama kategori dari tabel kategori ya. Jadi sesuai permintaan di sini. Ya. Dari tabel menu dan kategori, di mana kode K atau di mana relasinya adalah dari tabel menu dan tabel kategori dengan relasi fieldnya kode K. Nah, itu ya. Kalau saya jalankan, bentar, ini ada yang ini belum saya use tadi ya. Ini masih information skema ya, tadi belum saya use. Ini saya use dulu. Ini berubah kan ya. Nah, jadi kalau ada error, dibaca errornya ya. Ini kalau Anda pakai DB4G nanti seperti itu ya. Tapi kalau Anda pakai yang lain, mungkin tempat errornya bisa tidak di situ ya. Ini saya eksekusi ulang yang query di sini tadi sudah saya use. Saya eksekusi. Nah, ini yang tampil. Ya, jadi sudah sesuai ya, data menu dengan kategorinya. Di sini data menu yang saya maksud adalah nama menu, harga, dan nama kategorinya. Nama kategorinya apa gitu ya. Nah, setelah kita buat query-nya, kita buat prosedurnya. Nah, caranya begini ya. Create prosedur. Nah, jadi ini adalah sintaknya, buat prosedur. Nama prosedurnya apa? Ini nama prosedurnya. Nah, kalau nama bebas sih, jangan ada spasi ya, pokoknya ya. Ini saya kasih pembatas atau pemisah underscore ya. Tampil menu kategori, maksudnya tampilkan menu dan kategorinya. Gitu. Kemudian di sini ada kurung buka, kurung tutup. Ya, kemudian langsung begin sama end. Buat dulu begin dan end-nya. Nah, kalau sudah, yang tadi sudah Anda buat query-nya di sini, ya, di sini, Anda copy, ya, paste ke dalamnya begin dan end. Itu aja. Kemudian jangan lupa ada titik koma. Nah, jadi tadi dicek dulu, kalau sudah benar baru dimasukin. Kalau belum benar ya jangan dimasukin dulu. Nah, kalau sudah ini di execute. Nah, klik execute. Nah, gitu ya. Kalau sebenarnya saya di execute selection. Nanti hasilnya akan ada di sini. Nah, yang atas ini. Nah, ini. Itu ya. Nanti akan tampilnya efeknya kalau sudah sukses akan tampil di tab prosedur ini. Kemudian namanya sesuai yang tadi sudah saya buat. Ya, sama kan ya? Dengan ini sama. Nah, cuma tanpa kurung buka kurung tutup karena ini tempat yang parameter nanti. Kalau di sini tidak tampil. Nah, kalau sudah sukses membuat prosedurnya, kita coba menggunakannya. Jadi prosedur itu untuk membungkus query. Nanti waktu kita ngoding di bahasa pemrograman, entah itu PHP, Java atau Python atau yang lain, kita cukup memanggil namanya ini. Ya, kita cukup panggil namanya ini di dalam PHP, Java atau Python. Ya, nanti akan muncul sesuai yang kita minta. Jadi kita menghindari menulis query yang begitu panjang ini di bahasa pemrograman. Nah, itu ya keuntungannya itu. Jadi bisa untuk menghemat baris code dan otomatis juga mengurangi tingkat kesalahan, karena kalau Anda ngetik ini atau mengcode ini di PHP, Java atau Python, itu risikonya tingkat kesalahannya lebih besar karena mungkin Anda kurang titik lah, mungkin kurang apa ya.
kurang koma atau mungkin kurang apa ya. Tapi kalau Anda sudah query-nya sudah dibungkus di dalam sini, Anda tinggal memanggil ini. Jadi tinggal satu kata nih ya kalau diibaratkan ya. Satu kata tapi ada tiga pemisahnya kan, ada pemisahnya. Nah, tinggal call ini aja, nanti outputnya sudah seperti ini. Nah itu keuntungannya ya. Untuk memanggilnya tadi kan sudah sukses dibuat ya. Cara memanggilnya bagaimana? Nah ini seperti ini cara memanggilnya. Nah ini call itu sintaknya untuk memanggil, kemudian nama prosedurnya. Jangan lupa titik kurung tutup dan titik koma ini ya ini. Ini kalau saya eksekusi tampilnya sama dengan ini. Nah sama. Nanti tinggal ini dibawa ke bahasa pemrograman. Sudah jadi seperti ini. Anda nggak perlu lagi ngetik query sepanjang ini. Ini cuma 3 baris nih. Bisa sih kalau dibuat 1 baris, tapi kan panjang. Kalau dibuat 1 baris bisa, tapi panjang kan ya. Nah, kalau saya buat 3 baris ini untuk memudahkan kita baca ya. Select apa, dari apa, relasinya apa gitu. Kalau Anda pakai join ya silakan nanti inner joinnya di sini atau joinnya di sini on. Nah, gitu aja ya, sama ya. Maksudnya sama, cuma ini teknisnya agak beda. Nah, itu cara manggilnya. Ya, seperti ini. Ya, berikutnya bagaimana jika prosedurnya dengan parameter. Kalau tadi tanpa parameter. Tanpa parameter itu ini ya. Nah, ini tidak ada isinya ini. Tidak ada isinya. Ini tempat parameter itu di ini. Ya, tempat parameter. Nah, sekarang kita kasih dengan parameter. Parameter itu nanti yang akan dijadikan filter biasanya. Filter atau sesuatu yang dibutuhkan di dalam query-nya. Ya, nah, misalkan ini kasusnya menampilkan data menu dengan kategori tertentu. Ini kata kuncinya. Tertentu, berarti nggak semua. Ini kan semua ada nih. Berat dan dingin itu ditampilkan semua. Nah, tertentu itu misalkan saya hanya makanan berat saja, yang ini nggak tampil, atau minuman dingin saja, yang ini nggak tampil. Itu kan tertentu, kategori tertentu. Nah, makanya itu kita butuh parameter. Parameternya apa? Parameternya nanti ini. Nah, ini ya, nanti bukan nama ya, tapi kode nanti. Yang tampilkan sini kan cuma namakannya. Jadi kategori tertentu kita wakilkan dengan kode kategori. Ya, nah, untuk memenuhi query ini atau permintaan ini kita buat dulu query-nya ya. Ini select menu, ini sama, ini dari sini sama, dari sini sama, dari query yang di atas tadi. Jadi ini saya copy karena mirip ya. Nah, saya cuma tambahin ini. Wah, saya cuma tambahin ini. Kan kategori tertentu. N kategori titik kodenya misalkan K1 di sini. Misal ini K1 dulu, saya misalkan ya, saya coba. Nah, setelah saya jalankan klik ya. Nah, ini kan berat, makanan berat. Ini kalau misalkan saya coba jadi K2. Nah, ini bisa kita coba di sini. Nah, ini ya. Jadi kategori tertentu, enggak semua. Nah, itu ya, ini namanya parameter. Nah, ini namanya parameter. Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, tadi ini kita create ya, ini saya perkecil sedikit ya. Nah, gitu ya. Create prosedur tampil. Nah, ini saya kasih nama yang berbeda dari sebelumnya karena maksudnya beda meskipun mirip ya. Tampil menu kategori filter. Nah, ini ya saya buat ada filternya. Nah, saya tambahin ini ya. Nah, ini yang namanya parameter. Tadi kan nggak ada. Nah, ini nama parameternya isi. Kemudian tipe datanya varchar 3. Pak, dari mana tuh varchar 3? Varchar 3 ini saya ambil dari tipe data waktu saya bikin kode K ini. Kode K ini saya lihat dari sini ya. Nah, kode K saya cari dulu ya, tabel kategori. Nah, ini apa kategori? Kode K itu tipenya varchar 3. Nah, itu dari mana ya? Dari mana asalnya ya? Ya dari sini. Dari tabel kategori
Kode K itu tipenya apa, ukurannya berapa. Tabel kategori. Nah, di sini varchar 3. Nah, ini bukan kode K ya. Saya buat isi. Kalau Anda isi kode K ya silahkan. Ya, maksud saya isi itu isi parameter ya. Jadi parameternya itu namanya isi gitu ya. ISI. Ya, ISI ini nama parameter. Nah, varchar 3 ini nama tipe data, jenis tipe data dan ukuran dari kode kategori, karena nanti ini kan kode kategori ini K2 ini ya. Jadi bukan nama kategorinya yang where-nya ya. Saya buat kode K-nya karena lebih ringkas kode daripada saya harus ngetik minuman dingin. Nah, setelah dikasih parameternya tinggal di copy paste yang query yang tadi sukses tadi. Ini copy, letakkan di dalam bagian N sama. Cuma ini tadi kan ini kan K2 ya. Nah, ini saya ganti isi. Ini kan isi ini. Isinya K2 gitu ya. Nah, isinya nanti masuk sini. Loh, ini menggantikan K2. Jadi nanti fleksibel. Nanti fleksibel ya. Tidak harus K1 terus ya, K2 terus ya. Jadi sesuai keinginan user. Nah, itu ya. Jadi isinya masuk ke sini. Kalau ini Anda tulis kode K, di sini juga kode K. Kalau di sini Anda tulis X, di sini juga Anda tulis X. Jadi ngikut di sini itu ngikut yang di sini. Ngikut. Ya. Kualinya di paste, kemudian yang di sini diubah yang tadinya K2 di dalam petik diganti ISI. Jangan lupa titik koma. Ya, di antara begin dan end ya. Kemudian kalau sudah ini Anda execute, jangan lupa ini ya, jangan lupa. Jadi habis dibuat query-nya, dites, dibuat prosedurnya, kemudian dieksekusi. Nah, klik ini. Nyasa tidak saya eksekusi karena sudah ada. Nanti diklik, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, nanti ya. Nah, kalau sudah, nah ini cara manggilnya, call. Nah, gini. Nah, K2-nya tadi diletakkan di sini. Ya, bukan di sini lagi karena ini template-nya. Ini tuh template-nya. Nah, nanti si user itu ini yang di bahasa pemrograman Java, PHP, Python itu tinggal ini yang dieksekusi. Ya otomatis nanti bukan K2 ya, nanti ini misalkan ini text box-nya untuk kode kategori, nah gitu. Cuma karena di sini saya belum menggunakan GUI programming Java, Python dan yang lain, nah saya tulis saja langsung K2. Nah, ketika ini saya eksekusi, ini cara manggilnya ya, kalau sudah sukses terbuat atau sudah ada di sini, kita tinggal manggil di sini. Ini saya buat K1, saya eksekusi ulang. Nah, gitu ya. Nah, itu bedanya. Tadi tanpa parameter, sekarang dengan parameter. Bedanya ini di sini bedanya. Ini tanpa parameter ya, tidak ada isi di dalam kurungnya, tanpa parameter. Nah, kalau ini dengan parameter. Nanti parameter itu untuk bahasan berikutnya, parameter itu tidak satu, tidak dua ya, bisa lebih nanti tergantung permintaan. Ini kan misalkan satu parameter ini. Nanti waktu insert nanti juga butuh beberapa parameter. Jadi nanti ada prosedur select, prosedur insert, update, delete ya, seperti yang ada di virtual class. Ini selain materi berupa query yang tadi saya eksekusi ini, di sini juga saya kasih link YouTube dari video saya yang terdahulu yang membahas prosedur select, insert, update, delete jadi satu. Nah, di sini nanti habis ini yang record ini akan saya letakkan di bawahnya sini ya. Ya, khusus record yang saya praktekkan ya. Jadi nanti ada dua video. Yang pertama adalah video saya yang lama tentang keseluruhan prosedur ya. Yang video berikutnya nanti adalah hasil record dari video yang sekarang saya praktekkan. Nah, gitu ya. Itu untuk yang bisa saya sampaikan hari ini untuk praktikum pemrograman basis data, prosedur select,
tanpa dan dengan parameter. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.